Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan saham-saham yang menjadi pilihan begitu, yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi para investor tentunya ya dalam menyikapi perdagangan IHSG ataupun di pasar modal Indonesia saat ini. Ini dia saham-saham pilihan analis, ada AMMN. Kita lihat posisinya, rekomendasinya buy dengan ada support di 6775, resisten di 7500. Berikutnya ada Bank BCA dengan rentang 6825 sampai dengan 7500. Ini rekomendasinya buy. Kemudian ada Bank Mandiri juga rekomendasi buy dengan rentang 4390 sampai dengan 4820, dan PT RO direkomendasikan buy 7125 sampai dengan 7800 untuk saham-saham pilihan analis. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Ya, halo Bu Liza. Halo. Baik, Ibu, kita tadi sudah sampaikan terkait dengan saham-saham pilihan yang direkomendasikan, tapi sebelum membahas lebih jauh, lantas bagaimana kalau kita cermati terlebih dahulu strategi investasi yang harus dilakukan oleh para investor saat ini tengah reboundnya dari IHSG sendiri? Oke, karena reboundnya IHSG ini kemarin cukup drastis ya. Jadi menurut saya kalau memang ini menimbulkan potensi untuk beli saham-saham dengan harga murah gitu. Oke. Tapi menurut saya ini situasi volatil ini mungkin masih bisa berlanjut saat depan. So saya harap siapapun Bapak Ibu yang ambil posisi hari ini belum terlalu banyak ya. Terus kemudian juga kita mungkin lebih mengedepankan saham-saham yang free float-nya itu no issue ya, market cap besar juga. Terus kemudian saya pikir mungkin kita perlu mengkaitkan dengan earning season. Nah, minggu depan ini kalau nggak salah laporan bank akan mulai dirilis ya sepengetahuan saya tanggal 2 Februari itu Bank BNI. Nah, kemarin itu Bank BCA juga sudah rilis, resultnya cukup inline dengan target. Nah, jadi mungkin minggu depan itu ada satu sentimen positif yang kalau memang resultnya bagus, ini bisa bantu untuk dongkrak saham kita lebih, dongkrak market kita lebih tinggi lagi gitu. But still, masih volatilitas pasti masih tinggi. Pelaku pasar dan juga MSCI katanya mau ada rundingan hari Senin ya, maksudnya bukan pelaku pasar, BI, OJK ya, Kementerian Keuangan akan ada discussion dengan MSCI hari Senin. Nah, kita lihat langkah konkretnya seperti tuntutannya, langkah konkretnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, dan apakah aplikasinya itu akan membawa guncangan besar lagi ke market. Let's say memang jadi free float akan dinaikkan menjadi 15%. Kemudian pasti akan ada tenggat waktunya dong. Jadi dan bagaimana mekanismenya? Ini juga jangan sampai menimbulkan tsunami lagi gitu di market gitu ya. So, ya itu masih banyak hal yang... Proma Herbal mengandung 8 bahan herbal yang melindungi lambung. Proma Herbal dulu, ngopi no worry. Ada AMMN, kemudian BBCA, ada BMRI dan juga PT RO. Kita ulas dari AMMN dulu ini, Bu Liza, apa yang mendasari Anda merekomendasikan AMMN, kemudian strategi investasinya juga seperti apakah kita main di short term saja, apakah kita berinvestasi di short term saja, medium, atau bisa untuk long term? Ya, kalau untuk aman ini kita mungkin target entry-nya di 6.900 7150 ya. Dan kami untuk saat sekarang ini targetnya tidak begitu tinggi-tinggi, jadi kalau sudah mencapai 7.400 apalagi 7.700 disarankan untuk segera profit taking. And again masuknya juga jangan terlalu banyak, positioning buy-nya begitu. Terus BPA karena sentimen laporan keuangan dan juga dari sektor finance ini adalah kemarin yang cuma di antara dua ya, dua dari sektor yang berhasil menghijau kemarin. Salah satunya berhasil membantu IHSG bangkit dari titik low pada waktu kemarin itu, yaitu adalah sektor banking. Nah, jadi BCA ini juga entry-nya sekitar 7.000 aja kalau bisa, target price tidak terlalu jauh antara 7.500 gitu.
Demikian juga Bank Mandiri dengan ini masih statusnya juga sama, speculative buy, entry 4470 sampai 4600 paling tinggi, target price antara 4800, kalau 5000 apalagi angka bulat, resisten psikologis sebaiknya kita TP di situ. Petro, PTRO ini memang mungkin ada kaitannya sama grup yang terkena imbas MSCI itu, 7 karya MSCI itu, grup Barito. Baik. Entry buy di sekitar 7.200 sampai 7.400, target price sekitar 7.800 atau 8.000. Ini memang kemarin turunnya sudah cukup jauh dan saya rasa juga sudah banyak ya saham yang kena sapuan ARB. So ya kita prioritaskan untuk beli di support, di supportnya, dekat daerah support. Baik ya, itu dia beberapa saham-saham pilihan begitu yang direkomendasikan dengan pembahasannya dan rentang bagaimana pergerakan support dan resisten yang juga perlu dicermati. Dan kalau kita cermati juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan pada saat hari ini kan penutupan juga mungkin bisa kita akan sampaikan terlebih dahulu Bu Lisa, di mana indeks harga saham gabungan closing market pada sesi kedua hari ini masih bertahan di zona hijau ya, mengalami penguatan sekitar 1,18%. Ini berada di posisi 8.329,6. Memang sempat menyentuh level tertinggi tadi di 8.408, terendahnya di 800, 308 ya di saat opening dan terendahnya di 8.167,1. Itu dia untuk beberapa indeks harga saham gabungan dan pergerakan sektoral. Ya, kita akan cermati seperti apa pergerakan beberapa indeks lainnya begitu yang akan kita sampaikan. MNC 36 seperti Anda saksikan mengalami penguatan 2,08%. Kemudian Jakarta Islamic Index juga mengalami penguatan 2,09%. LQ45 mengalami penguatan 2,52%. Dan berikutnya pergerakan sektoral. Sektor-sektor apa saja yang menjadi penopang penguatan IHSG hari ini? Ada transportasi dan logistik menguat cukup kencang ya, 6,14%, menyusul oleh sektor keuangan 3,05%. Adapun sektor yang masih mengalami pelemahan adalah konsumsi primer minus 1,46%, kemudian infrastruktur minus 1,16%. Dan berikutnya kita lihat saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top gainers. Ini dia, ada BBCA, kemudian ada Bumi, ada Bank Mandiri dan juga Telkom. Saham-saham jadi top gainer. Dan saham-saham apa saja yang menjadi deretan top loser, ada Antam, PTRO, IMPC dan juga RMKE. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza. Nah, mencermati dengan pergerakan saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers tadi, juga Anda rekomendasikan ada beberapa big caps di sektor perbankan ini, Bu Liza. Apa yang bisa kita cermati bersama? Apakah kita bisa langsung masuk hajar kanan saja begitu, atau sebenarnya yang bagi belum masuk masih bisa menunggu begitu? Kalau dari kemarin sama hari ini ya, sektor keuangan yang paling membantu sekali sebagai penyelamat indeks begitu. Dan tadi juga saya dengar LQ45 kenaikannya 2,5% kalau nggak salah ya. Nah, LQ45 ini juga kan banyak muatannya di sektor banking. Jadi ya memang sudah tepat pilihan kita dari awal bahwa dan secara logika juga pensi fund itu nggak serta-merta keluar dari Indonesia saat ini gitu ya. I mean nggak dalam reaksi panik selling bagaimana begitu. Walaupun I believe mereka juga udah ada sedikit front running lah sebelumnya begitu. Nah mereka pastinya juga akan resort atau kembali ke saham-saham market cap besar yang tidak ada isu dengan free float, yaitu ya kalau bukan sektor banking ya mungkin saham-saham blue chip lainnya seperti Telkom juga tadi saya lihat ada kenaikan ya kan. Terus ya ada beberapa market cap besar lah yang juga naik ya, tapi di luar nama konglomerasi gitu maksudnya. Nah ini yang menjadi indeks per hari ini. So ya kita sebaiknya trading di saham-saham seperti itu dulu gitu. Baik, nah kalau kita lihat dengan level-level seperti saat ini begitu, apakah kalau misalnya saham-saham big caps kemudian selain perbankan lainnya juga ada rekomendasikan atau tidak sih untuk kita bisa masuk juga, kan tadi ada Telkom juga di sana begitu, Bu Liza?
Ya, Telkom. Sebentar. Ya. Tadi Telkom saya lihat ada kenaikan sekitar 4%, ya, Oke. 4,35%. BCA, Bumi, BRI, Mandiri. Nah, ini sudah ini adalah 5 saham dengan transaksi terbesar hari ini, turnover ya, Ya. transaksi value. Ya, so bisa disimpulkan bahwa saya rasa baik passive fund, investor asing yang masih ada maupun lokal juga tampaknya kembali ke blue chip old school. Ini saya rasa merupakan pilihan investasi yang paling bijak saat ini. Kita mungkin agak lay low dulu ya dari saham-saham yang terkait MSCI, karena pastinya mereka itu akan ada sedikit dipermasalahkan begitu mengenai free float-nya, seperti yang sudah ada isu-isu sebelumnya terkait brand. Nah, jadi juga untuk menyiapkan earning season minggu depan. Nah, itu kita bisa pantau saham-saham yang akan keluar rilisnya. Itu dia strategi investasi, dan ini sudah banyak sekali nih, pemirsa yang menanyakan terkait dengan portofolio yang mereka sudah miliki dan strateginya seperti apa. Nanti kita akan ulas lebih lanjut begitu ya, Bu Lisa, di segmen berikutnya. Kita akan lihat apakah masih bisa kita melakukan upaya-upaya dengan rekomendasi yang Anda berikan begitu untuk bisa menarik lagi begitu cuan yang bisa didapatkan oleh para penanya tadi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, setelah para penanya yang sudah menanyakan beberapa portofolio yang sudah dimiliki, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Masih menyaksikan IDX Second Session Closing Market, dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lisa Suryanata. Ya, dengan beberapa informasi dan juga pertanyaan yang masuk ini, Bu Lisa, kita akan mencoba untuk membahas ya strategi investasinya seperti apa. Tadi sudah kita akan coba cek begitu. Ini dari pertanyaan Bapak Jason Yohan di Jakarta, Bu, menanyakan saham Medco buy di 1.500, support di harga berapa kalau kita lihat pergerakan dari Medco terlebih dahulu. Silakan. Oke, support berapa tadi di 1.500. Oke, supportnya berarti di sekitar 14.50. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah 1.400 sampai 13.80. Oke. Setelah itu ada rebound Target sampai ke untuk jangka pendek nggak tinggi-tinggi dulu ya Pak, paling sekitar 1.600 sampai 16.20 deh. Oke, 1.600 sampai dengan 16.20 ya, potensi rebound. Jadi kalau sudah punya posisi di 1.500 masih di hold atau bagaimana? So far masih bisa di hold ya. Oke. Kita lihat Senin karena trennya juga agak sideways sih sebenarnya. Baik, itu dia pertanyaan dari Bapak Jason Yohan ya. Selanjutnya juga menanyakan RMKO Pak, dari Pak Jason Yohan juga ini Bu, menanyakan RMKO potensi tadi apakah juga bisa ke 1.500? Oke, RMKO, ini kalau lihat pergerakannya kayaknya dia sebelumnya kan dia rajin arah terus ya tiap hari. Nah, hari ini jatuhnya persis ke Fibonacci retracement 61%, 61,8. Nah, kalau Senin itu dia mantul balik alias retrace up ya, retrace naik begitu. So tujuannya mungkin ke sekitar 1.400, itu retracement 50 tutup gap di 15.30, sekaligus itu adalah daerah Fibonacci retracement 50%, atau kalau samain dengan 61,8 juga adalah di 16.80 targetnya. Cuman hati-hati, supportnya ada di sekarang harga berapa? Closing 1.050. Oke, support di sekitar 1.000 sampai 900. Baik, itu dia untuk RMKO. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya yang menanyakan tadi ada Medco dan juga RMKO. Kita ke pertanyaan berikutnya begitu ya. Ini tidak mencantumkan nama. Kita akan cek terlebih dahulu. Oh, dari Bapak Bambang Febrianito. Selamat sore Pak Bambang, menanyakan terkait dengan saham BRMS. Ini ya, apakah bisa entry? Apakah masih akan turun lagi? Beliau sudah masuk di 12.88 nih Bu. Bagaimana Bu? Oke, kalau 12.88 saat ini
banyak rintangan di depan ya Pak ya. Oke. Satu persatu resistennya yang harus dilalui. Angka 1100, 1100, kemudian yang agak berat ini mungkin sekitar 1200 sampai 1220 ya. Jadi terus kemudian Bapak ya sorry to say memang belinya memang di sekitar area resisten. Ya. So kalaupun bisa lewati kedua resisten tersebut, yang pertama tadi saya sebut, targetnya paling di sekitar area 1340 sampai 1400. Baik, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini menanyakan terkait dengan saham ERA punya di 4110. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Era untuk saat sekarang kayaknya trennya masih relatively downtrend ya. Kita coba cek target terdekat, resisten. Resistennya atau mungkin kalau Senin itu ada rebound sekitar angka 400 sampai 410 itu bisa untuk area take profit. Baik, itu dia untuk ERA. Dan selanjutnya menanyakan saham Demas. Saya punya di 135 nih. Bu, sebaiknya hold atau jual aja? Untuk Demas. Harga 135. Iya, 135 punya posisi dari Ibu Susan ini. Hari ini kan closingnya, hari ini closingnya 140 ya, berarti naik dari kemarin dan juga sudah break resisten Ibu. So masih boleh di hold. Nanti hari Senin lihat ya, tolong dipantau apakah bisa lewati resisten penting, krusial ini 144 atau tidak. Kalau kayaknya mogok bisa kurangi posisi di situ, tapi kalau tembus next target ada di sekitar 150 sampai 155. Oke, itu dia untuk saham Demas. Kemudian pertanyaan dari Bapak Robertus STAA, ini seperti apa, Bu? Oke, STAA sawit. Punya di 1024. Iya. Sorry? Oke, di Harganya 1024. Pak Robertus tadi sudah punya posisi di 1024. 1024. Iya, STAA. Iya. Harga closing di 12.10. Iya, 12.10, betul kan? Oke. Posisi sepertinya baru rebound dari support. Hari Senin akan tolong dipantau apakah bisa lewat resistennya atau tidak. Itu terbentang dari 1310, 1310 sampai 13 sampai 1400 ya. Nah, kalau bisa tembus baru geraknya agak leluasa ke sekitar 1550. Perhatikan supportnya supaya kalau bisa jangan dia turun atau jangan dia closing di bawah 1140. Baik, itu dia untuk STAA ya strateginya. Berikutnya kita ke Lampung, ini ada Ibu Kristina yang menanyakan BWPT. Sudah punya di 158 nih, nyangkut katanya. Apa yang Anda bisa rekomendasikan, Bu Lisa? 158 dengan kondisi hari ini kemarin dia kayaknya udah sentuh area support 120, masih relatively di bawah support ya, tapi mungkin kalau Senin ada rebound bisa kurangi posisi di sekitar harga 148 sampai 153. Itu ada resisten yang cukup tebal, kurangi posisi di situ, kalau tembus bisa ke 164. Ya, itu dia beberapa level yang perlu dicermati ya. Jadi kalau better itu gimana jadinya, Bu, untuk BWPT sendiri tadi? Jadi strategi tradingnya kan begini. Kemarin tuh kan harga jatuh dalam ya, market yang agak guncangannya agak agak bearish gitu. Ya kita tahu bahwa kita mungkin harus jangan ngarep harga naik tinggi dulu gitu.
Oke, itu dia strategi investasi untuk Ibu Kristina di Lampung ya terkait dengan kepemilikan BWPT di 158. Beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Kristo di Jatinangor punya LPPF ini Bu di 1852. Investasi jangka panjangnya akan kemana nih? Ya, long term yang ditanyakan. Baik, wah sayang sekali komunikasi kami terputus begitu ya dengan Ibu Lisa dengan beberapa informasi tadi yang masih tertunda terkait dengan LPPF begitu yang sudah dimiliki Pak Kristo di Jatinangor punya di level 1852. Nah, ini dia strateginya seperti apa? Di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih rebound, beberapa tadi memang masih disarankan ada yang di hold, kemudian juga apakah juga dengan strategi investasi ini masih ada yang bisa menambah posisi itu yang mungkin perlu kita cermati bersama begitu. Ingat rebound indeks harga saham gabungan diproyeksikan masih akan terus berlanjut seiring dengan kondisi fundamental dari pasar modal Indonesia yang cukup kuat begitu ya dengan dukungan juga dari pemerintah yang menjamin kondisi ekonomi secara keseluruhan secara makro pun juga masih cukup kuat begitu ya sehingga cukup resisten dan resilience juga ya menghadapi tekanan baik dari global maupun juga di dalam negeri atau domestik. Baik, kita masih terus mencoba untuk melakukan komunikasi kembali bersama dengan Ibu Lisa Suryanata untuk menanyakan lagi dengan beberapa saham yang sudah ditanyakan oleh pemirsa begitu ya, rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa diberikan dengan indeks harga saham gabungan yang tengah mengalami rebound di posisi 8.300-an. Ya, kita akan coba sapa kembali. Halo, Ibu Lisa. Ya, halo. Ya, halo. Teleponnya putus. Ya, Ya, Ibu ayo. sudah bisa mendengar suara saya? Udah. Baik, Ibu tadi sempat tertunda ya dari Bapak Kristo di Jatinangor punya LPPF di 1852. Ditanyakan untuk investasi jangka panjang atau long term investment ini strateginya harus bagaimana? Sahamnya apa? Ada LPPF Bu, LPPF. LPPS. Ya, punya di 1852. 1852. Oke. Ya. So far ternyata trend naiknya ini masih belum terganggu ya. Jadi Oke. Bapak tolong perhatikan supportnya di sekitar 1855 dan 1815. Harga saat ini ternyata masih bisa balik lagi ke atas MA10. So uptrendnya masih terkendali, masih nggak apa-apa, hold aja. Masih di hold atau ada rekomendasi tambah lagi posisi atau bagaimana? Enggak, karena menimbang kondisi market in general lagi nggak kondusif ya, lagi panas dingin, agak restriksi juga untuk menyarankan tambah posisi di sini. Tapi secara tren harus saya akui, trennya masih intact. Baik, itu dia untuk Bapak Kristo. Dan selanjutnya ke Pak Bambang Febrianito punya emas di level 7276. Apakah masih layak untuk di hold, Bu Lisa? Oke, sekarang trennya jadi agak sideways, malah cenderung di bawah support ya. Tolong tolong di watch dulu deh kalau bisa lewat resisten 6.700 ini masih bisa lanjut dan resisten terdekat ada di sekitar 7.300. Kalau lewat angka bulan 7.000 boleh pertimbangkan untuk average up. Oke, berarti support yang perlu diperhatikan di 6.700 tadi begitu ya Bu? Bukan, 6.000 itu resisten, bukan support. Oke, kalau di 6.700. supportnya ada di angka 6.350. 6.350 ya, oke. 6.350 yang perlu diperhatikan untuk emas ya yang sudah dimiliki oleh Pak Bambang tadi adalah di 7276 ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andra Kerinci Jambi. Support resisten untuk Inet ini Bu ditanyakan. Support resisten untuk Inet. Inet kemarin berhenti turun di sekitar 326 ya, 326 330. Support masih resisten. Resisten yang cukup mumpuni ada di sekitar 394 sampai 400. Angka bulat itu 400. Kalau 400 tembus, maka Inet bisa balik lagi ke 480 sampai 515.
watch jangan sampai inetnya malah balik closing di bawah 330, 320. Ini berarti nanti inetnya bisa tenggelam lagi ke arah 260 sampai 250. Baik, berarti resisten terdekatnya tadi di 320 ya sampai dengan 336, resisten di 390 sampai dengan 400. Kalau misalnya masih bisa breakout lagi, level resisten bisa menyentuh 480 ya untuk pergerakan dari INET, dan sekaligus menjadi akhir dari perbincangan ataupun pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa Ibu Liza. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Highlights yang akan tayang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.